السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين. آمين يا رب العالمين. Sahabat, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin. Allahumma amin. Sahabat, kita akan membahas di episode kali ini. Episode berapa ini? 577. Semoga Allah memberikan penjagaan terhadap program ini. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Sekarang kita memasuki episode ke-577. Masih dalam program KSNS. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan membahas tentang ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Yang mana beliau bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang rendah hati,
Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya. Dan beliau menunjukkan jiwa ketawadhuannya. Di masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dikabarkan Kisra adalah nama julukan untuk Raja Persia. Kalau Raja Romawi, Kaisar. Kalau Raja Afrika, Najasyi. Kisra, dikabarkan Kisra, sebutan untuk raja-raja Persia, memiliki kebiasaan yang unik. Di antaranya, mereka membuat jarak dengan rakyat. Mereka membuat jarak dengan rakyat karena mereka merasa raja. Mereka merasa pemimpin. Bahkan dari orang-orang terdekatnya bisa dikasih jarak 5 meter. Kisra itu. Dari orang-orang terdekatnya. Dari para menterinya, itu bisa jaraknya 5 meter. Nanti ke masyarakatnya, dia bisa berjarak 10 meter. Jadi kalau dia sedang jalan di atas kudanya, atau sedang ditandu, maka rakyat di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya harus berjarak sampai 10 meter. Menunjukkan bahwa kalian tidak sederajat denganku. Ini kesombongan Raja Persia. Bahkan yang lebih sadis lagi, melakukan penghinaan terhadap rakyat. Kalau ada rakyat datang ke istana karena undangan raja atau apapun, maka kalau rakyat itu dia harus menutup mulutnya dengan kain. Seperti ini. Menutup mulutnya dengan kain. Kenapa menutup mulutnya dengan kain? Supaya nafas orang jalanan, supaya nafas orang miskin tidak masuk istananya. Ini kesombongan dari raja-raja Persia. Bahkan tidak sedikit dari raja-raja Persia yang minta disembah dan disujuti oleh rakyat-rakyatnya. Kedudukan mereka baru menguasai Persia saja sudah seperti itu. Akhlak yang sangat jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam bukan lagi pemimpin di Madinah, hanya di Mekah, tidak, tapi seluruh alam. Dalam kepemimpinannya, salawatullah wassalamu alaihi wa alihi, para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salam wassalam dipimpin oleh beliau. Dan beliau ini kekasih Allah. Beliau pemegang kunci surganya Allah. Katanya Nabi SAW di dalam sabda beliau, Inni babul jannah yawmal qiyamah fa'aftatih. Saya akan lanjutkan hadis ini setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. Banyak bermunculan tour and travel saat ini, dan Anda pun juga bisa buka tour and travel dengan sangat mudah, semudah Anda membuka gadget Anda. Anda bergabung atau memiliki software agen, itu Anda hanya bisa menjalankan bisnisnya. Saksikan Kibas, kiat bisnis terdahsyat, bersama Al-Fafa Universal Tour and Travel, hanya di MNC Muslim.
Alfafa Universal Tour and Travel bersama membuka lapangan usaha. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang kunci surganya Allah. Di dalam sabda beliau, "Inni babul jannah yaumal qiyamah fa'aftatih." Aku adalah pemegang kunci surga Allah di yaumul qiyamah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang akan membuka surganya Allah. Ada kebanggaan lebih dari ini? Raja-raja Persia hanya punya kerajaan Persia yang kecil. Bagi mereka Raja Persia punya kerajaan yang besar. Besar apa? Coba diangkat itu kerajaannya. Makin tinggi, makin kecil kelihatannya itu kerajaan. Atau kita ngelihatnya dari langit, udah nggak kelihatan udah itu kerajaan. Kalau kita di atas pesawat, udah nggak kelihatan itu kerajaan. Kalau kita udah di atas awan. Saking kecilnya itu kerajaan. Dan Nabi SAW megang kunci surga. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifatnya tawadhu. Rendah hati sallallahu alaihi wasallam. Tidak bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah untuk kesombongan. Tapi yang dibanggakan adalah membanggakan Allah setiap saat. Bangganya dekat dengan Allah. Bangganya taat dengan Allah. Sepulangnya Rasul SAW dari Isra Mi'raj, Allah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang paling membanggakanmu ya Nabi Allah? Beliau menjawab, yang paling membanggakan aku ya Rabb, ketika sepulangku dari Isra dan Mi'raj, kau sebut aku dengan sebutan seorang hamba pada firman-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang menjalankan Nabi-Nya Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Agar kami dapat memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha menyaksikan. Kau sebut aku dengan sebutan hamba ya Rabb. Bi'abdih, hambanya. Aku bangga disebut sebagai hambamu ya Rabb. Nabi SAW bersabda, aku bangga disebut hambamu ya Rabb. Aku bangga disebut hambamu ya Rabb. Aku bangga disebut hambamu ya Allah. Tanyakan pada diri kita semua sekarang. Kebanggaan kita pada apa? Aku bangga punya rumah yang besar ya Rabb. Aku bangga punya mobil yang bagus ya Rabb. Aku bangga aku punya jabatan di dunia ya Rabb. Aku bangga aku terkenal ya Rabb. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanak. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin.
Sesungguhnya kita dalam kezaliman yang sangat besar. Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan kita pada apa? Bangganya kita jadi hamba Allah. Bangganya kita jadi hamba Allah. Kalau bangga menjadi hamba Allah, bangun malam. Kalau bangga menjadi hamba Allah, baca Al-Quran. Kalau bangga menjadi hamba Allah, salat tidak tinggal. Kalau bangga menjadi hamba Allah, duit disedekahkan di jalan Allah. Kebanggaan menjadi hamba Allah, kebanggaan menjadi hamba Allah. Dan itu adalah kebanggaan yang sesungguhnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan motivasi para sahabatnya untuk itu. Ada dulu dalam riwayat salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih, bangga dapat duit banyak. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku bangga betul hari ini ya Rasulullah. Aku sangat beruntung hari ini ya Rasulullah. Di mana tidak ada orang yang melebihi keberuntunganku pada hari ini ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa keberuntunganmu? Apa keberuntunganmu? Dijawab sama sahabat radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, satu pasar Madinah ini keuntungannya enggak ada yang lebih dariku. Aku dapat keuntungan hari ini ya Rasulullah 400 dirham. 400 perak ya Rasulullah. 400 dirham aku dapat keuntungan. Di mana di masa itu orang dapat keuntungan 400 dirham itu jumlah yang sangat besar. Dan dia tahu satu pasar nggak ada yang nyampe target segitu keuntungannya. Kata Nabi SAW, sebenarnya ada yang punya keuntungan lebih dari kamu itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seseorang memiliki keuntungan lebih dariku ya Rasulullah? Aku tahu ya Rasulullah, satu pasar Madinah nggak ada yang dapat keuntungan seperti aku yang dapatkan. 400 dirham ya Rasulullah. Ada, kata Nabi SAW. Mereka yang menjalankan sunnah rawatib pada salatnya. Qabliyah ba'diyah. Mereka punya keuntungan lebih dari yang kau dapatkan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Yang muakkadnya rawatib itu ada berapa? 10 rakaat kan? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini minimal. Lebih beruntung dibanding kamu itu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Karena yang kau dapatkan harta. Tapi mereka mendapatkan rahmat Allah. Mereka mendapatkan pahala dari Allah. Mereka mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Ampunan Allah. Hadan Nabi. Inilah Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dan beliau adalah orang yang sangat-sangat tawadhu. Kalau raja-raja Persia itu mengambil jarak dengan masyarakatnya 5 meter sampai 10 meter. Bahkan masyarakatnya masuk dari kerajaannya mesti tutup mulut supaya napasnya nggak keluar. Astaghfirullahaladzim. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dikabarkan oleh para sahabat, beliau berjumpa baik itu dengan orang yang terpandang, sampai dengan orang-orang bawah, sampai dengan para budak sekalipun. Budak loh ini. Sampai dengan orang-orang miskin. Beliau dekat. Beliau bersalaman. Beliau memeluk seluruh sahabat-sahabatnya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah gambaran dari pemimpin besar. Jangan belagu begitu jadi pemimpin bikin jarak sama rakyat. Jangan. Deketin rakyat. Salaman sama rakyat. Tiru Nabi Muhammad SAW. Tiru Nabi Muhammad SAW. Saya akan kabarkan beberapa lagi kisah-kisah ketawaduan Rasul SAW. Tetap di KSNS. Ya salam. Cinta negeriku. Dimensi Muslim.
Ikuti event lari paling seru akhir tahun ini, Run with Heart 5K. Daftarkan diri kamu segera. Buktikan rahasia hidup berkah. Dimensi Muslim. Hasbi Rabbi Jalla Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sekalipun beliau berjumpa dengan orang-orang dari Badiah, orang-orang dari penduduk gunung yang pada saat itu tidak terlalu dianggap oleh orang-orang penduduk kota, kan? Tapi apabila mereka datang, Nabi SAW mendahulukan bersalaman dengan mereka. Dan akhlaknya Rasulullah SAW, apabila bersalaman dengan mereka, Rasul tidak melepaskan tangannya dari salaman kecuali mereka yang melepaskan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidak sedikit di antara kita yang sudah merasa besar, malas salaman sama yang bawah. Kalau perlu ujungnya saja. Atau sekedar gini-gini. Kita yang lepas. Nabi tidak. Nabi kalau salaman sama orang, sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi kalau salaman sama orang, kata Anas bin Malik, tidak dilepas tangannya Rasulullah kecuali orang itu yang melepaskannya, baru Rasul melepaskannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apabila dipanggil ya Rasulullah, beliau menghadap dengan wajah dan badan-badannya. Iltafata bikullihi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang lebih mengharukan lagi sahabat KSNS, sesuatu yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Pada suatu ketika beliau datang ke kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja bangun dari alas tidurnya. Alas tidurnya itu terbuat dari pelepah kurma, seperti tikar. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, berceplak itu badannya dengan tikar yang ditidurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan ini membuat menangis Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Siapa yang akan nangis? Ini pemimpin kita. Ini Nabi kita. Ini Rasulullah. Sekarang kita tidur di tempat tidur yang bagus, kan? Sekarang kita tidur di kasur yang empuk, ber-AC. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidur di mana? Di tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Yang bangun berceplak itu di badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kasarnya karpet itu. Ini membuat Sayyidina Umar
yang sudah menyatakan bahwa aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi diriku sendiri. Baka, menangis. Nangis. Tidak pantas maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti ini. Mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pemimpin dunia wal akhirah. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkik ya Umar?" Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Umar? Ya Rasulullah, saya tidak ridho ya Rasulullah. Kaisar-kaisar itu, Kisra itu, raja-raja Persia, raja-raja Romawi ya Rasulullah. Mereka dalam keadaan menyekutukan Allah. Tapi mereka tidur di singgasana yang baik, di tempat yang baik berlapis emas. Engkau yang lebih berhak dibanding mereka ya Rasulullah. Sayyidina Umar menangis. Ketidakridhaan Sayyidina Umar kepada pemimpin-pemimpin Persia dan Romawi. Mereka tidur di tempat tidur yang baik. Sedangkan Nabi SAW, pemimpin kita semua. Pemimpin umat manusia. Pemimpin para Nabi dan Rasul. Kekasih Allah. Tidur sangat sederhana. Di tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Wa barik alaihi wa ala alih. Ya Umar. Nabi SAW memberikan hiburan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya Umar. Mereka memilih dunia. Sedangkan kita memilih akhirat. Tidakkah engkau ridha ya Umar? Mereka memiliki dunia untuk sementara. Sedangkan nanti kita memiliki akhirat untuk selamanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi sekarang kalau ada di rumah kita yang lagi ngeluh, Abi, mama nih gimana nih, Pak tidur udah jelek. Aduh gimana nih, rumah kita sempit. Begini-begini, ingatkan mereka pada Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah mengeluh. Kenapa? Galbu ma'allah. Galbu ma'allah. Jiwanya bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW melanjutkan percakapannya dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Perbedaan aku dengan mereka ya Umar. Aku berjalan walaupun terik matahari panas, aku tetap berjalan. Tapi mereka singgah di bawah pohon untuk sementara. Akhirnya mereka tidak bisa meneruskan perjalanan, tapi aku sampai kepada perjalanan. Paham ini maksudnya? Sama-sama jalan, tapi mereka berteduh di bawah pohon dan rindang. Tapi Rasul SAW terus berjalan sekalipun panas terik matahari. Artinya ini dijadikan kenikmatan. At-ta'ab ni'mah. As-sa'ab ni'mah. Al-marid ni'mah. Subhanallah. Nabi SAW sudah bisa menciptakan kenikmatan itu lewat kelelahan. Kenikmatan itu lewat kesulitan. Kenikmatan itu lewat sakit. Bisa diciptakan itu menjadi nikmat oleh Nabi SAW. Bagaimana yang kemudahan? Jadi selalu bersyukur kepada Allah. Kita capek-capek bangun tengah malam ini. Kita paksain, kita sholat malam. Kita baca Al-Quran sambil ngantuk-ngantuk. Itu nikmat, sahabat. Itu di situ ada kenikmatan. Kecapean itunya yang nikmat itu. Lama-lama, hilang itu rasa capeknya dari nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW itu sering kalau lagi jalan tiba-tiba ada anak kecil yang manja dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi diam tuh. Dipegang tangannya sama anak itu. Ya Rasulullah,
Ikuti aku ya Rasulullah. Nabi nggak pernah lepas tangannya anak itu. Mengikuti anak itu kemana anak itu mau jalan. Dan Nabi SAW menggembirakan anak kecil itu. Na'udzubillahi min dzalik, berapa banyak di antara kita, anak kita yang memegang tangan kita, kita lepas. Abah mau jalan. Bapak mau jalan. Umi mau jalan. Ibu mau jalan. Kita lepas tangan anak kita. Tapi Nabi SAW, dia puaskan anak itu. Dia jalan ikutin anak itu mau jalan. Menggembirakan. Idkhalus surur. Memasukkan kegembiraan di anak kecil yang tidak berdosa. Ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa alihi. Tetap di KSNS. Ya salam. Klub Dai Muda di MNC Muslim. Sempurnakan bacaan Al-Quran. Perdalam ilmu dan hukum tajwid. Hukum roh mati yang apabila diiringi oleh dhamma atau fathah maka dihukumi kafir. Bersama Ustadz Munawir yang siap menuntun Anda menjadi pelafal kitab suci. Miqiu Qasin 1, 2, 3. Ayo. Posin. Tahsin di MNC Muslim. Hasbi Rabbi Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita tidak kenal yang namanya kelelahan, kesedihan, bahkan kesakitan apabila kelelahan itu, sakit itu kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu sakit. Tapi coba lihat orang-orang yang menjadi syuhada. Seperti Al-Imam Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, kakaknya Sayyiduna Ali, yang dalam keadaan syahidnya tersenyum dan mengatakan, aku ingin berbuka puasa di dalam surganya Allah. Lelah itu capek. Tapi kalau kelelahannya di jalan Allah berubah menjadi kenikmatan, di mana lelahnya itu menjadi kebanggaan diri kita dan kita menikmatinya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di Madinah Al-Munawwarah, kita masih mengisahkan ketawaduannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah Al-Munawwarah ada seorang anak dijuluki dengan nama Abu Umair. Abu Umair. Di mana anak ini selalu bahagia. Kenapa? Karena anak ini punya peliharaan seekor burung. Ada burung yang jinak banget sama dia. Nanti deketin dia, nanti terbang, nanti deketin dia. Itu burung dekat betul sama anak ini. Jadi anak ini selalu berbahagia karena bersahabat dengan seekor burung. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, ibu dari anak ini namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Nabi SAW melihat Abu Umair atau anak kecil itu sedang menangis terus, sedang bersedih. Biasanya dia adalah orang yang paling gembira. Anak kecil, dia punya mainan burung asli. Anak kecil kita kasih burung yang bohong-bohongan aja udah senang. Ini burung asli. Masya Allah. Nabi SAW bertanya sama ibunya, gerangan apa yang membuat
Abu Umair bersedih. Karena kok hari ini kok bersedih? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Beliau ingin melihat Abu Umair gembira lagi. Anak kecil ini kenapa bersedih? Dijawab oleh ibunya, ya Rasulullah, Abu Umair bersedih disebabkan mata nughruh, yaitu mati nughruhnya. Maksudnya burung kecil, yang jenisnya burung apa? Burung pipit. Tahu burung pipit? Terus matanya itu berwarna merah. Itu yang biasa bermain sama dia mati. Makanya dia sedih. Akhirnya datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri Abu Umair. Menghampiri Abu Umair. Atau si julukan buat anak kecil ini. Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, katanya Nabi SAW, burung kecilmu sedang apa? Karena dia didatangin oleh Nabi SAW, senang, lupa sama burungnya. Lupa sama burung yang dicintainya. Terhibur dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadan Nabi min tawadhu'ihi. Beliau bergaul bukan hanya dengan orang-orang dewasa, bukan hanya dengan para pejabat, tapi juga dengan anak-anak kecil. Beliau mau bersama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha su'ilat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baitih? Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kediamannya, ada di dalam rumahnya? Ini ada orang nanya sama Sayyidati Aisyah. Kenapa nanya sama Sayyidati Aisyah? Karena beliau istrinya. Radhiyallahu anha, tentunya beliau tahu apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Dijawab oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, kana yakhitu thawbah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaiannya sendiri. Kalau pakaiannya robek, beliau sendiri yang menjahitnya. Beliau tidak pernah menyuruh istrinya. Beliau tidak pernah menyuruh orang lain, beliau menjahitnya sendiri. Wa yakhsifu na'lah. Beliau memperbaiki sendalnya sendiri kalau ada yang rusak. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Dan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang layak dikerjakan oleh para suami di rumah-rumah mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Padahal beliau banyak sahabatnya. Kalau pakaiannya robek sedikit, beliau kasih sahabatnya kan kelar. Siapa yang nggak mau bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergaul dengan penduduk desa. Kadang bercanda dengan mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ada satu penduduk desa dulu namanya Zuhair radhiyallahu an. Beliau itu kalau lagi panen tanamannya, beliau bawa itu beberapa panennya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah selalu menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menerimanya. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Zuhair ini sedang
sedang apa namanya? Sedang berdagang di pasar. Zuhair ini maaf, fisiknya tidak ganteng lah, gitu ya. Nah, beliau sedang berdagang di pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh, Nabi cinta kepadanya. Beliau juga sangat cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri, beliau sedang dagang. Bagaimana kisahnya? Saya akan sampaikan kisahnya setelah yang mulai berikut ini. Tetap di KSNS. Ya salam. MNC Sport present Run with Heart 5K. Event lari terbesar akhir tahun ini. 13 Desember 2015 di Alam Sutra. Berlarilah bersama Ayu Ting Ting, Robi Purba, Dede Cungkri. Raih 1.000 medali dan door prize puluhan juta rupiah. Daftarkan segera. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga, untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, suatu ketika Zuhair sedang berdagang di pasar, menawarkan barang-barang dagangannya. Datang Nabi SAW dari arah belakangnya, kemudian Nabi menutup kedua matanya. Mizah, Nabi SAW terkadang bercanda dengan para sahabatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tutup kedua matanya begini. Man ana? Siapa aku, katanya. Tapi Zuhair tidak langsung menjawabnya. Padahal Zuhair tahu yang menutup kedua matanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya wangi yang beda dengan wangi-wangi yang lain. Diketahui oleh Zuhair, hadzal Nabi, hadzal Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi beliau tidak langsung menjawabnya. Beliau mendekatkan badannya, menyenderkan badannya di tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memeluk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan si miskin, beliau juga bercanda, menghibur. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, siapa yang ingin membeli budak saya ini, katanya. Ya Rasulullah, katanya. Dipercandain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin membeli budak saya ini? Katanya dia, ya Rasulullah, tentunya kalau saya dijual, orang belinya murah. Karena saya ini nggak tampan. Badan saya ini seperti ini, pasti orang belinya murah ya Rasulullah. Tidak, katanya. Kau adalah budak yang sangat mahal. Karena engkau adalah budak Allah sesungguhnya. Kau adalah hamba Allah sesungguhnya. Mereka tidak ada yang bisa membeli engkau. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidak heran kalau kita dengar bagaimana ketika Rasulullah SAW kembali ke rahmat Allah. Tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak pejabatnya, tidak orang biasanya. Semua menangis, kehilangan Nabi SAW. Para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jika kau tanyakan kepada mereka, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad terhadapmu? Mereka satu persatu akan mengatakan, Rasul lebih mencintaiku dibanding yang lain. Semua mendapatkan kecintaan dari Nabi SAW. Semua punya, punya sejarah dengan Nabi SAW. Merasakan rahmatnya Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ar-Rauf huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahim huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-asma' min Allah azza wa jal. Dan nama-nama ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala teruntuk nabi kita yang mulia, nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita semua berjumpa dengan beliau di yaumul qiyamah dan kita bisa meminum air haud dari tangannya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak pisahkan tangan kita dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kita mencium tangannya Rasulullah. Allah izinkan kita memeluk badannya Rasulullah. Allah izinkan hidung kita mencium wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan telinga kita mendengar suara indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan kita berjalan di safnya, di barisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah azza wa jal. Amin ya rabbal alamin. Mari kita semua bersalam untuk Nabi kita Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Semoga kita dapat meniru akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang-orang yang bangga menjadi hamba Allah. Berlepas diri dari kebanggaan terhadap harta, terhadap ketenaran dan lain sebagainya. Harta, ketenaran dan semuanya itu adalah amanah. Itu ujian untuk kita. Sampai kapankah kita akan selalu menjauh dari Allah? Tapi sahabat-sahabat KSNS ini Masya Allah, ahli ibadah semua insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita yang besar teruntuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sahabat, doakan terus KSNS, saya doakan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya sehat walafiat ya. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik agar kita bisa berjalan di jalan istiqamah. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Dan saudaramu yang ada di hadapanmu sekarang yang selalu membutuhkan doamu, namanya Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Dan aku menitipkan kalian kepada Allah. Semoga Allah menjaga kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.